Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiskusikan soal problematika kesetaraan gender. Kesetaraan gender sudah tidak asing lagi menjadi topik pembahasan di masyarakat. Tapi sebelum itu, bagaimana cara kita menyikapinya? Harus dengan landasan seperti apa dan bagaimana? Pertama, kita perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan gender dan apa perbedaannya dengan seks atau jenis kelamin. Gender adalah konstruksi sosial masyarakat yang menjadi pandangan umum mengenai sifat perempuan, mengenai sifat laki-laki, dan yang mendukung keduanya. Sedangkan seks adalah istilah untuk organ biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki secara alami. Lalu, apa itu ketidakadilan gender? Kita ambil contohnya saja. Bentuk ketidakadilan yang dilihat dari sisi gender seperti perempuan contohnya, dianggap tidak boleh berpendidikan luhur karena dianggap akan sulit mendapatkan jodoh atau bahkan ilmu yang didapatkan tidak akan berguna. Sedangkan pada laki-laki, aktivitas perempuan seperti memasak, menjahit, dan yang lain-lain apabila dilakukan oleh laki-laki biasanya dianggap miring dan ditertawakan oleh masyarakat, lalu dianggap sebagai laki-laki yang lemah dan pengecut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Mari kita melihatnya dengan konsep mubadalah. Mubadalah adalah konsep atau cara pandang, sikap dan perilaku yang menempatkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah subjek kehidupan yang utuh dan setara. Di antara keduanya tidak ada yang lebih penting, tapi keduanya juga sama pentingnya, ditempatkan pada posisi yang setara di antara keduanya. Lalu, apa yang dimaksud dengan keadilan pada gender ini? Apakah semuanya untuk laki-laki dan perempuan harus disamakan? Tidak semuanya. Contohnya saja dalam hukum menutup aurat. Apa hanya perempuan yang wajib menutup aurat? Tidak, laki-laki juga perlu untuk menutup aurat. Tapi, apakah laki-laki harus menggunakan hijab? Tidak. Setiap gender memiliki tatanannya masing-masing dengan cara-cara yang berbeda-beda. Keadilan yang dimaksud di sini tentu saja disesuaikan dengan setiap gender, seperti aurat untuk laki-laki seperti apa, aurat untuk perempuan seperti apa, dan itu juga tidak bisa disamakan keduanya. Dan tidak hanya itu, keadilan di sini juga atau kesetaraan di sini juga dipertimbangkan dengan seks dan hormon yang dimiliki setiap gender. Contohnya pada perempuan, mereka memiliki masa haid ataupun nifas setelah melahirkan. Maka pekerjaan berat perlu untuk dikurangi untuk perempuan. Tapi, apakah semua pekerjaan berat hanya diperuntukkan untuk laki-laki? Enggak juga. Laki-laki memang memiliki lebih sedikit efek dari seks dan hormonnya. Namun, laki-laki memiliki kelemahan dalam mengatur emosi dan nafsu. Dilihat dari konstruksi sosial gender laki-laki di masyarakat. Contohnya saja, jika kita ambil sebuah contoh kasus pelecehan seksual di sekolah, sebagian besar pelakunya adalah guru laki-laki dibandingkan guru perempuan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Dan disinilah konsep mubadalah diperlukan. Ketika laki-laki memiliki kekurangan pada mengatur emosi dan nafsu, perempuan justru memiliki kelebihan demikian. Dan apabila perempuan itu lemah dalam soal fisik, laki-laki justru lebih baik. Konsep mubadalah akan diperlukan untuk hal ini, di mana mereka akan saling membantu dan mengisi kekurangan satu sama lain. Singkatnya, gender perempuan maupun laki-laki sama-sama manusia, dan setiap manusia adalah ciptaan Allah yang sama-sama penting. Dikala setiap gender memiliki kekurangan dan kelebihan, disitulah keduanya akan saling mengisi satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.